Ko Brevi sejauh apa sih serius soal cinta? Ini sorry ya, yang aku tahu dari sebelum-sebelumnya, sebelum maraton dan sebelum ini, Ko Brevi kan DJ yang warawiri di dunia nightlife, brandingan ya. Brandingannya kayak gitu. Ya brandingan Dan juga lumayan bejat lah ya. Ya itu, sorry ya kalau misalnya. Ya tapi itu memang itu gue lakukan secara sadar dan sengaja kok. Memang. Ya. Terus sejauh apa pada saat itu atau sampai sekarang soal cinta sejauh serius apa sih Ko Brevi? Gue punya prinsip, gue bilangnya prinsip sih. Soal pacaran itu menurut gue kita JR buat nikah. Itu gue sangat menot itu udah dalam otak gue dan hati gue. Dan sejauh apa yang gue lakuin ya dengan cara gue merubah kebiasaan gue atau habit gue dari brandingan, sifat, sikap, lebih ke adjustment sih. Apa yang dia nggak suka, penyesuaian. Iya, penyesuaian apa yang dia nggak suka dan apa yang gue suka, gimana enaknya. Sebenarnya apa ya, gue bilangnya menghargai sih. Kayak misalnya brandingan gue dulu yang bejat, sekarang udah gue hilangin, gue kurangin, dan bahkan udah nggak pernah lagi. Terus sifat gue yang mungkin dulu masih single, yang kalau ngomong sembarangan, kalau bercanda sembarangan ke perempuan, terus bercanda juga yang dirty gitu, yang nakal-nakal, sekarang mungkin dikurangin dan mudah-mudahan hilang gitu. Tapi ini faktanya, kalau orang benar-benar mencintai, dia akan berubah tanpa diminta. Betul. Itu faktanya. Iya betul. Walaupun memang tidak bisa secepat itu. Ya. Kadang-kadang ada lah, tiba-tiba nggak disengaja karena itu kebiasaan, terucap atau ngelakuin gitu. Ada, karena ya menurut gua proses itu kan nggak sekilat itu gitu. Bahasa love bombing itu kan kayak di awal-awal pacaran atau Ko Brevi melakukan itu dengan sadar atau merasa itu hanya love bombing? Sadar. Menurut gue itu lu nggak mungkin nggak ngelewatin, lu pasti ngelewatin itu karena lu belum pernah berhubungan baik, bahkan menjalin hubungan percintaan sama orang yang ini. Jadi love bombing menurut gue wajar banget, dan itu gue bisa samakan sama halnya star syndrome. Oke. Semua orang pasti ngelewatin star syndrome, no matter what, mau attitude lu bagus atau enggak, mau orangnya lu baik atau tengil atau sombong atau kaya apa miskin atau tajir, itu lu pasti ngelewatin. Karena lu belum pernah di posisi itu. Wajar aja kalau lu kayak gitu, tapi penentuan norak atau enggak berapa lama lu kayak gitu. Lu star syndrome berapa lama nih lu sadar dan udah cukup. Love bombing berapa lama nih lu sadar, udah kali ya cukup gitu. Wow. Berarti cinta yang sekarang ini bisa merubah seorang Coffee Chong yang benar-benar dari bandel menjadi orang yang bucin. Iya, banyak yang ngomong kayak gitu. Cuman ya udahlah, we'll see lah. Coffee Chong merasakan seperti apa? Merasakan bucin. Ya ini kalau dari sosmed ya. Mungkin teman-teman yang di sosial media yang follow gue juga tahu lah, gue nggak pernah sebucin ini di sosmed. Gue pernah pacaran. Itu jadi pertanyaanku. Ya. Itu hanya gini. Karena kan Ko Brevi lagi naik juga nih. Karena after marathon ya, benar-benar di sosial media naik kan. Apakah itu karena untuk mengisi konten atau memang di real life-nya atau di belakang kamera, di belakang konten, hal bucin itu sering dilakukan oleh Ko Brevi? Gue sampai sekarang jujur belum paham kenapa. It's gonna be fun kalau misalnya lu ngonten bareng orang yang lu sayang, orang yang lu suka. Bahkan gue bukan suka dong, gue kan mengidolakan dia dulu. Jadi waktu gue dapetin dia, adalah part-part gue mau flexing ke orang-orang, gue dapet Erika nih gitu. Ngemasnya pun dengan cara yang lucu, cara yang fun, yang seru gitu loh. Nah ini pernah kan di belakang kamera yang waktu itu lagi nongkrong di rumah. Habis gitu Erika mau balik duluan, terus tiba-tiba balik. Aku udah kangen deh. Itu kan gak ada kamera tuh. Enggak, itu bercanda doang dong, monyet. Hal terbucin apa yang pernah dilakukan di belakang kamera? Antar jemput cewek is not my thing. Oke. Pernah, tapi it's not my thing. Paham nggak? Paham. Menurut gua kalau perempuan bukan Brevi banget lah. Iya, bukan Brevi banget. Menurut gua perempuan yang gua antar dan gua jemput kalau mau pergi itu something. Itu. Oke. Karena lu queen, menurut gua lu ratu gua kalau udah gua gituin. Karena sekarang kan kita tahu ya, Drive ojek online udah ada transportasi online, bisa sama-sama dijemput juga kok, sama-sama naik mobil gitu. Tapi kalau gua udah enggak, aku jemput kamu, aku antar kamu, itu berarti gua treat lu beda gitu. Walaupun dia punya supir, dia punya kendaraan dia punya sendiri. Supir, kan? Iya, punya supir, punya kendaraan sendiri. Lebih bagus lagi kendaraannya. tapi ya gue memberanikan diri dan punya soal lebih bagus itu nggak penting bang. Iya dong, kan kita ngomongin kenyamanan. Mobil Ko Brevi juga nyaman juga. Hal seperti itu kan biasa dilakukan oleh pasangan. Menjemput dan walaupun itu no breviting ya, tapi pasangan-pasangan di luar sana ada yang menganggap itu normal. Ya. Apa yang tidak normal gitu loh. Yang paling bucin yang
Ya itu salah satunya. Selain Buat gue itu? yang nggak normal itu. Terus kedua, posting-posting di sosial media it's not my thing juga. Iya ya. Iya, not my thing. Kecuali konteksnya kayak dia ulang tahun, Valentine, Natal, Iya, Lebaran, ada misalnya gitu special day lah ya. Special day, special occasion. Apalagi posting-posting di TikTok karena buat gue kan sosial media gue juga kerjaan gue kan. Ternyata sekarang gue rasa ternyata alay, aja dan alay, seru gitu. alay. Terlalu berlebihan, Mas. Haters.